dengan berdoa ya. Siapa yang memimpin doa? Saya Pak. Silakan. Baik teman-teman dan Bapak Ibu guru, sebelum kita mulai kita pada pagi hari ini dan siang hari ini, mari kita berdoa. Bapa, Kudus, amin. Bapa kami surga, pada saat ini kami memulai proyek kami Bapa. Kiranya Engkau bacakan proyek kami dari awal pertengahan hingga akhir, agar perjalanan lancar dan baik. Dan dengan bimbing para guru kami, dapat kami resap ilmu dari guru kami dan dapat kami abdikan untuk kegiatan kehidupan sehari-hari kami. Kami serahkan ini dalam tangan Bapa. Inilah doa kami. Amin. Siap. Oh, siap. Ya. Beri salam. Selamat siang, Pak. Baik, dan juga teknis ya. Nah, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Jadi kita akan memulai suatu proyek yang mungkin teman-teman pernah dengar ya. Namanya itu proyek P5 atau proyek penguatan profil belajar Pancasila, dan itu di kurikulum Merdeka. Di sekolah-sekolah yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka secara penuh, itu dia ada proyek ini. Lalu kita kan masih peralihan ya, jadi K13 dengan irisan kurikulum Merdeka, nah, sehingga kita belum ada yang namanya proyek seperti ini. Tapi sebenarnya kegiatan-kegiatan itu sudah kita laksanakan ya, dan itu sebenarnya di luar dari mata pelajaran gitu ya, yaitu satu kegiatan kurikuler itu sendiri gitu ya. Baik, jadi nanti saya akan menjelaskan dulu tentang tujuan dan beberapa hal, lalu kemudian Bu Petris menyampaikan tentang deskripsi kegiatannya itu. Jadi nanti kalian masuk dalam kelompok untuk mendiskusikan itu, lalu kemudian simulasinya nanti itu di lain kesempatan, gitu ya. Baik, begitu teman-teman. Ya, kalian akan saya bagikan lembar kerja peserta itu nanti waktu masuk kalau dibagikan ya. Baik, begitu. Ya, saya jelaskan dulu sedikit tentang proyek P5 ini. Ya. Nah, jadi tema yang dipilih itu kan ada kearifan lokal. Sebenarnya ada banyak ya temanya tuh. Ada yaitu berkelanjutan, ada kewirausahaan, itu kan hal-hal yang sudah kita lakukan di sini kan. Bahkan ada mata pelajaran tentang PKBU. Nah, jadi seperti itu. Lalu subtemanya itu pelestarian budaya daerah melalui nada dan gerak. Saya akan tak pandai, maka nanti akan berkolaborasi dengan Bu Petris untuk praktiknya, ya, nada dan gerak. Lalu apa tujuan dari ini tarian nada dan gerak kan? Ya, karena itu juga termasuk satu kearifan lokal yang dimiliki oleh kita di sini. Konteks Kalimantan Barat, ya, ada macam-macam ya, ada Dayak, ada Melayu, ada Chinese, ada Madura. Nah, itu suku-suku yang kira-kira mendominasi di kita ya, di Kalimantan Barat. Ya. Nah, baik, jadi kearifan lokal itu adalah nilai-nilai ya, atau praktik hidup atau sesuatu yang hidup di dalam suatu masyarakat ya, dan itu diteruskan secara terus-menerus turun-temurun atau biasa kita kenal dengan tradisi atau praktik baik ya, sesuatu yang sudah hidup, yang mendarah daging, diteruskan dari generasi ke generasi. Jadi ada nilai-nilai yang baik, maka disebut kearifan, kebajikan ya. Sesuatu yang misalnya contohnya seperti ada tarian ya kan, ada kuliner, ada bahasa, ada apa, tingkah pola atau perilaku yang sudah menjadi bagian dari masyarakat itu sebutan kearifan lokal ya, termasuk juga tarian-tarian ya, atau makanan-makanan khas gitu ya,
Atau misalnya upacara-upacara atau tradisi-tradisi yang hidup. Kalau kita di Dayak sini atau suku-suku itu punya upacara-upacara tertentu untuk masa-masa atau hari-hari tertentu. Nah itu sebenarnya kearifan lokal itu. Ya. Nah dalam konteks ini kita mau bicara tentang tadi ya apa namanya nada dan gerak kan, itu ya. Karena itu juga termasuk satu kearifan lokal yang dimiliki oleh kita di sini konteks Kalimantan Barat. Ada macam-macam ya, ada Dayak, ada Melayu, ada Chinese, ada Madura. Nah itu suku-suku yang kira-kira mendominasi di kita ya, di Kalimantan Barat ya. Nah mengapa itu nada dan gerak gitu? Ya karena memang kita di sini ada barang itu ya, ada barang itu dan sedang dilaksanakan ya. Maka saya memilih tema tentang kearifan lokal untuk nada dan gerak ya, dalam pengertian untuk tarian ada musik begitu ya, tarian ada musik. Nah mengapa itu perlu? Supaya budaya kita itu tidak tergerus. Nah, dewasa ini luar biasa sekali gempuran budaya dari luar ya, terutama budaya Korea atau K-pop atau orang sebut dengan Korean Wave ya. Jadi gempuran-gempuran semacam itu baru satu negara yang menggempur kita budayanya ya, belum lagi Thailand ya, macam-macam budaya. Dan kalau kita tidak mengenal, maka syukur sekali kalau kita di sekolah di sini ada mata pelajaran tentang itu dan Anda belajar tentang kearifan-kearifan lokal itu ya. Ya, supaya kita memiliki rasa identitas yang kuat gitu, budaya kita, supaya kita juga tahu gitu. Dan yang sampai kita juga tak tahu budaya kita seperti apa, pakaian adat kita seperti apa. Seperti itu ya teman-teman ya. Itulah maksudnya mengapa di P5 ini kita mau mengintegrasikan ya antara tarian dan juga musik itu. Karena dia tidak dipisahkan. Kalau bicara tentang tarian ya pasti dia ada musik gitu ya. Ada musik. Sehingga nanti di dalam kelompok kalian akan membuat itu, proyek tentang itu. Ya, begitu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Jelas ya, saya pikir ya. Nah, nanti Bu Beatrice akan menyampaikan sedikit tentang deskripsi pekerjaan kalian itu. Ya, begitu ya? Jelas ya? Jelas. Oke, baik. Bu Beatrice silakan. Oke, selamat siang anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat untuk mengikuti pembelajaran? Masih. Masih ingat gak pertemuan sebelumnya Ibu menyampaikan materi apa dengan kalian? Gerak tari tradisi. Ya, ragam gerak tari tradisi. Materinya sampai di mana? Pengertiannya. Ya, pengertian tari tradisi. Oke, hari ini akan lanjutkan materinya. Namun untuk mengingatkan kembali terkait dengan tari tradisi, dibacakan kembali ya tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu siswa dapat memahami pengertian tari tradisi. Yang kedua, memahami jenis-jenis tari tradisi. Yang ketiga, mengidentifikasikan gerakan tari tradisi. Dan yang terakhirnya nanti anak-anak diharapkan mampu untuk menampilkan ragam gerak tari tradisi lewat tari-tarian daerah yang ada di Indonesia atau Nusantara. Oke, ini silakan kalian amati gambarnya, perhatikan baik-baik di kedua tarian tersebut. Nah, ini yang merupakan dua dari 5.000, kurang lebih kita punya 5.000 tarian yang ada di Indonesia ya. Ini contoh tariannya, yang di sebelah sana yang atas kiri Ibu itu merupakan tarian yang berasal dari daerah Bali. Namanya adalah tari legong. Tari legong berfungsi sebagai apa? Terkait dengan fungsi tari itu kan ada sebagai pertunjukan, ada sebagai hiburan, upacara adat dan sebagainya. Kalau yang tari legong dikaitkan dengan fungsi tari sebagai apa, Nana? Sebagai ya upacara ritual adat ya. Terus yang di bawahnya penarinya sama perempuan. Nah, dengan postur gerak atau postur gerak yang berbeda, kira-kira tariannya itu berasal dari daerah mana? Ya dari Jawa. Apa nama tariannya Pak ya? Yaitu tari
tari gambyong. Terkait dengan gambyong banyak jenis, ya, ada gambyong pangkur, gambyong sembilan dan lain sebagainya. Oke, slide berikutnya. Berkaitan dengan ragam gerak tari tradisi, kalau pengertiannya tadi sudah ya anak-anak ya, di mana tari tradisi itu merupakan tarian yang diturunkan secara turun-temurun oleh siapa? Ya, oleh nenek moyang dari satu daerah ke daerah yang lain. Misalnya nih, dari Samankan ke daerah yang lain, misalnya di Sanggau, Kapuas, atau di Kuburaya dan lain sebagainya. Terkait dengan ragam gerak, di satu tarian itu banyak sekali ragam gerak. Misalnya Ibu kasih contoh tari Jepi Masa yang ada di Pontianak. Jepi Masa memiliki beberapa gerak. Ada yang tahu beberapa ragam gerak? Yaitu 5 ragam gerak di tari Jepi Masa. Namun di sini Ibu kasih contoh dulu ya untuk tari-tarian yang dimana setiap tarian itu memiliki ragam gerak yang bermacam-macam, memiliki nama dan juga makna yang sangat jelas di tariannya dan juga ragam geraknya. Yang pertama ada tari jaipong, yang kedua tari kanja, yang ketiga tari saman. Ada yang pernah praktekkan dari ketiga tarian ini? Ya. Di jenjang apa? Sekolah. Di jenjang SMP ya, pernah ya dipraktekkan waktu itu ya. Namun di jenjang SMA kalian selain mempraktekannya akan mengetahui makna dari tarian yang kalian pelajari. Oke, terkait dengan ragam gerak, kalau itu Ibu sudah jelaskan ya terkait dengan jenis tari itu ada tari kerakyatan, terus ada tari keistanaan. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan terkait dengan proyeknya yang akan kalian laksanakan, di mana nanti kalian akan mempelajari, mengamati beberapa tarian dari daerah Nusantara. Terus nanti kalian pilih dari beberapa tarian tersebut satu tarian dalam satu kelompok. Jadi nanti bentuk kelompok ya, kita menggunakan kelompok yang sebelumnya. Jadi nanti anak-anak amati tariannya, yang mana yang bisa kalian pelajari itu yang kalian praktekkan bersama atau kalian pelajari. Nanti kalian ketahui ragam geraknya, kalian ketahui musik iringan yang terkandung dalam tarian tersebut apa saja, barulah kalian belajar bersama-sama dengan teman kalian terkait dengan gerakannya. Oke, silakan langsung bergabung ke kelompoknya masing-masing dan kelompok sebelumnya ya. Teman-teman, anggota aja langsung tulis nama anggota aja. Kartu wedding itu yang pernah itu susah nggak ya? Jadi ya teman-teman kita tuh harus Ya baik, terima kasih ya Bu Petris ya. Jadi deskripsi tugas itu sudah jelas. Jadi kalian tinggal
praktikkan itu simulasi dulu di dalam kelompok lah ya Bu ya. Nah, mereka nanti kemudian baru praktik dengan pakaian yang sesuai dengan kostum daerah yang dipilih. Oke, baik. Jadi seperti itu semua sudah jelas. Nanti kita tinggal pertemuan berikut kita lanjutkan dengan yang di kelompok masing-masing ya. Tidak di kelas ya, tapi di luar ya. Nah, oke. Di aula. Begitu ya teman-teman ya. Baik. Jelas ya, ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, syukurlah kalau tidak ada pertanyaan. Baik, kalau begitu kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Silakan. Ini disiapkan oleh Siap. Sebelum kita mengakhiri proses pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa dengan kemenangan Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Engkau telah membimbing kami dari malam hingga pada siang hari ini. Pada siang hari ini kami telah menyelesaikan proses belajar mengajar kami. Semoga materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru dapat kami serap dan berguna bagi kami untuk masa depan. Dan juga berkatilah guru dan Bapak Ibu Guru kami yang telah menjelaskan materi. Kiranya doa ini kami satukan dengan anakmu, Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Beri salam. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Kalau misalnya di pasar itu semuanya di aula. Oke ya? Untuk kelas nanti tolong jangan lama-lama di kelas, langsung ke aula kalau sudah siap. Oke, jadi nanti pada saat kalian mau masang properti, terus kain atau kostum dan lain sebagainya, itu semuanya kalian siapkan di ruang aula. Jadi nanti aku kasih waktu kalian untuk ganti baju latihan terlebih dahulu sekitar 10 menitan. Baru setelah itu kalian semua ke aula untuk mempersiapkan penampilan kalian. Oke, dah langsung silakan anak-anak ganti baju latihannya. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Sorry aku itu.
Thank you.